Demi Rp6.000 per kilogram, warga Garut tantang maut untuk ambil serpihan amunisi yang dimusnahkan. Sebanyak 13 orang tewas dalam tragedi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, Senin, 12 Mei 2025, pagi. Dari 13 korban, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 orang merupakan warga sipil. Warga yang menjadi korban diduga merupakan warga yang mencari serpihan sisa ledakan. Heri Supriyadi, 47, warga sekitar menuturkan, setiap TNI melakukan pemusnahan amunisi, pasti ada warga yang mengambil serpihan sisa amunisi untuk dijual. Meski begitu, pihak TNI sudah melakukan imbauan terlebih dahulu. Betul, jadi warga ambil serpihan itu dan sama warga itu serpihannya dijual dan itu pun juga dihimbau dulu sebelum diambil, tuturnya. Mengutip tribunjabar.id, Heri mengatakan bahwa sisa amunisi yang berupa kuningan, besi, dan aluminium tersebut bisa dijual hingga Rp6.000 per kilogramnya. Kalau dijual harganya lumayan, tapi kalau besi per kilonya dihargai sekitar Rp5 sampai Rp6.000 per kilonya. Untuk kuningan dan aluminium lebih tinggi harganya, katanya. Meski begitu, petugas telah mengingatkan untuk tak mendekat terlebih dahulu selama beberapa jam ke pusat ledakan. Kan tanah panas, kalau sudah ledakan didiamkan dulu beberapa jam. Kalau yang nurut sama himbauan petugas ada, mungkin ada juga warga yang nakal, gak dengerin himbauan petugas, kata Heri. Diketahui, 4 anggota TNI jadi korban tewas dalam kejadian ini. Salah satu yang meninggal dunia merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi, Gupusmu, 3 Bandung, Kolonel CPM Antonius Hermawan. Mengutip tribunjabar.id, 3 prajurit TNI lainnya juga bertugas di Gupusmu 3 Puspalat. Meski ada 13 korban, namun pihak rumah sakit baru berhasil mengidentifikasi 9 korban. 9 korban tersebut merupakan 4 anggota TNI dan 5 warga sipil. Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen RSUD Pamaumpok, Yani Suryani menuturkan, tim DVI juga melakukan identifikasi korban. Belum diserahkan, masih harus diperiksa oleh tim DVI, Disaster Victim Identification, ujarnya. Yani mengatakan, keluarga korban diminta untuk mengumpulkan data penunjang, seperti identitas, foto korban, hingga sikat gigi, dan baju. Itu semua kami minta untuk memudahkan proses identifikasi, ungkapnya, dikutip dari tribunjabar.id.